Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 9 November 2020. Hari ini kita merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilika Lateran. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Kita diingatkan supaya selalu menjaga kesucian bait Allah. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, betapa besar perhatian-Mu atas kesucian bait Allah Yerusalem. Engkau tidak menghendaki agar bait Allah dijadikan pasar tempat manusia berjualan barang duniawi dan praktek ketidakadilan terjadi di dalamnya. Tuhan, terima kasih atas peringatan-Mu. Semoga kami pun juga selalu memperhatikan kesucian tempat kami mempersembahkan kurban kepadamu, dan juga selalu memperhatikan kesucian diri kami sendiri sebagai kenisa Roh Kudus. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 2 ayat 13 sampai 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah jagalah kesucian bait Allah. Hari ini kita merayakan pesta pemberkatan Basilika Lateran. Tahun 2012 saya sempat masuk ke dalam gereja ini di Italia. Sewaktu saya masuk ke dalam gereja ini, saya sungguh merasakan kehangatan cinta dan kedekatan dengan Tuhan dan para pemimpin gereja yang sudah mendahului kita. Di dalamnya ada keheningan. Begitu banyak orang masuk, tetapi semuanya pada diam. Di dalamnya ada beberapa tempat untuk menerima sakramen pengakuan dosa. Saya sendiri sempat mengaku dosa di dalam gereja ini. Suasana di dalam gereja ini sungguh mengundang kita untuk berdoa.
tempat ini sungguh menjadi tempat doa. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, lewat Injil hari ini kita mendengar bahwa Yesus Kristus sungguh marah orang tidak menghormati kesakralan bait suci. Mereka menjadikan bait suci seperti pasar. Mereka menjual binatang persembahan di dalamnya. Di sana ada tempat tukar uang. Keributan terjadi di mana-mana. Orang yang mau berdoa sungguh tidak bisa berkonsentrasi dengan baik. Karena itu Yesus menghalau para pedagang binatang, burung-burung merpati, dan penukar uang. Menurut penafsir kitab suci, ada 4 alasan utama mengapa Yesus Kristus begitu marah. Yang pertama, mereka tidak menjaga kesakralan bait suci. Kata Yesus, "Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Yang kedua, sibuk dengan binatang persembahan yang akan dikorbankan untuk Tuhan, dan menurut Yesus tidaklah penting. Yang paling penting adalah persiapan batin dan kekusukan berdoa, mempersembahkan hati dan kerinduan kepada Tuhan. Yang ketiga, keributan mengurus binatang persembahan dan uang sungguh sangat mengganggu mereka yang lagi berdoa. Setiap orang yang mau membawakan persembahan kepada Tuhan seharusnya dibawakan dengan tenang dalam suasana doa, sehingga yang lagi berdoa tetap merasa fokus dengan doanya. Dan yang keempat, yang paling mencengkilkan Yesus Kristus adalah di bait suci ini sudah terjadi praktek ketidakadilan dan pemerasan terhadap sesama. Harga binatang persembahan sungguh mahal, dan nilai tukar uang pun sangat berbeda jauh dari nilai tukar yang biasa. Selanjutnya Yesus Kristus katakan, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Di sini Yesus berbicara tentang dirinya sendiri, bahwa ia adalah bait suci. Dalam dirinya ada keselamatan. Selanjutnya Santo Paulus juga katakan kepada semua orang Kristen bahwa tubuh kita adalah kanisa Roh Kudus. Sejak permandian tubuh kita sudah menjadi bait Allah. Waktu kita dibaptis, imam katakan, "Aku membaptis Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Sejak waktu itulah tubuh kita sudah menjadi bait Allah. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, jagalah kesucian bait Allah, entah itu gedung gereja atau tubuh kita sendiri. Keduanya adalah bait suci Allah yang harus kita hargai dan jaga kesuciannya. Yesus Kristus akan sangat merasa bahagia kalau kita selalu menjaga kesucian dan menaruh hormat padanya. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, dan mereka-mereka secara khusus yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.